Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis malam Jumat 25 Sya'ban 1447 Hijriah bertepatan dengan 12 Februari 2026. Kembali kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Nurul Iman Srengseng dalam sebuah kajian khusus menyambut bulan Ramadan, yaitu fikih seputar hukum puasa dan Ramadan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum. Bapak, Ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Nurul Iman yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membahas permasalahan seputar hukum puasa dan Ramadan. Permasalahan yang pertama yaitu bima yajibu siyamu syahri Ramadan. Dengan apa kewajiban berpuasa pada bulan Ramadan? Yaitu menentukan awal bulan Ramadan dengan apa? Yang pertama adalah dengan ru'yah hilal bulan Sya'ban, melihat hilal bulan Ramadan, melihat hilal bulan Ramadan. Ini cara menentukan awal masuk bulan Ramadan, melihat hilal bulan Ramadan. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 185, faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa dari kalian yang menyaksikan bulan,
maka berpuasalah. Bulan yang dimaksud adalah bulan Ramadan. Dan juga berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Bukhari Muslim, "Idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru." Jika kalian melihat bulan, maka berpuasalah. Jika kalian melihat bulan, maka berhari rayalah. Ini dalil yang menunjukkan bahwa penentuan awal masuk bulan Ramadan dengan ru'yah hilal. Kemudian juga dalil hadis riwayat Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fala tasumu hatta tarau." Janganlah kalian berpuasa sampai kalian melihat hilal. Taib. Kemudian di sini ada permasalahan yang berkaitan dengan melihat hilal. Menentukan awal masuk bulan Ramadan dengan hisab. Maka jawabannya, para ikhwan dirahmati oleh Allah, menentukan awal masuk bulan Ramadan dengan hisab tidak sah, karena kita mengetahui secara hak yang benar-benar hak bahwa beramal di dalam melihat hilal, baik itu puasa, untuk haji, untuk masa iddah, untuk masa ila, dan selain-lainnya dari hukum-hukum yang berkaitan dengan hilal, ini tidak boleh dengan kabar dari ahli hisab, tidak diperbolehkan. Dan dalil yang menunjukkan bahwasanya tidak bisa bersandar dengan hisab di dalam penentuan awal masuk bulan Ramadan adalah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, "Inna ummatun ummiyah la naktubu wa la nahsib asy-syahru hakadha wa hakadha." Sesungguhnya kita adalah umat yang buta menulis dan buta menghitung. Kita tidak menulis, kita tidak menghitung. Bulan itu begini, bulan itu begini. Yaitu maksudnya bulan itu kadang-kadang 29 hari, kadang-kadang 30 hari. Maka kaum muslimin bersepakat akan hal ini, bahwasanya tidak bisa hisab dijadikan sandaran untuk bersandar penentuan awal bulan Ramadan. Kalau seandainya ada orang-orang di zaman sekarang yang bersandar dengan hisab, maka huwa masbuqun bil ijma'. Ini sudah didahului dengan ijma'. Baik. Masih berkaitan dengan ru'yah hilal, yaitu jika salah seorang yang adil dia mengaku melihat hilal, maka yu'malu bi khabarihi, maka kita terima persaksiannya. Kalau seandainya ada satu orang saja dan dia adil di sini artinya bukan ahli dusta, bukan ahli maksiat, dia adil, maka kita terima persaksiannya menurut kebanyakan para ulama seperti mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ibnul Munzir. Adapun Imam Malik dan Imam Al-Laythi bin Sa'ad, kemudian Al-Auza'i, Sufyan bin Sa'id bin Masruq Al-Thawri, itu mereka harus dua saksi. Wallahu alam, cukup satu saksi berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Dawud, tara an-nasul hilala fara'aituhu. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, orang-orang menunggu hilal, maka aku pun melihatnya. Fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasama wa amara an-nasa bisiyami. Maka aku memberitahukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam lalu bahwa aku melihat hilal, lalu beliau berpuasa dengan kabarku tadi dan memerintahkan para sahabat Nabi untuk berpuasa. Ini menunjukkan bahwasanya kabar persaksian dari satu orang yang adil tentang masuknya hilal diterima dan dikerjakan kabarnya tersebut. Nah,
Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya ada orang mengaku melihat hilal, lalu dia ditolak persaksiannya, bagaimana orang ini? Apakah dia tetap berpuasa untuk dirinya sendiri, ataukah dia mengikuti pemerintah setempat? Maka jawabannya adalah yang pertama, pendapat yang pertama, bahwa jika dia melihat hilal sendirian lalu persaksiannya ditolak, maka dia berpuasa karena dia sudah melihat hilal. Kemudian yang kedua adalah dia mengikuti kebanyakan kaum muslimin. Jika persaksian ditolak, ya sudah, berarti dia mengikuti kebanyakan kaum muslimin. Kemudian yang ketiga adalah dia berpuasa dengan inisiatifnya sendiri. Dan pendapat yang paling benar adalah bahwa dia berpuasa mengikuti kebanyakan orang, meskipun dia melihat sendiri. Saya beri contoh, misalkan malam ini malam Jumat, kemudian dia tadi Kamis ketika mau terbenam matahari dia lihat hilal, lalu dia ajukan ke pengadilan dan tidak diterima persaksiannya, dan akhirnya kaum muslimin berpuasa besok. Maka pada saat itu dia berpuasa bersama kaum muslimin. Hal ini bagaimana hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Abu Daud, "Shaumukum yauma tasumun wa fitrukum yauma tuftirun wa adhakum yauma tudhahun." Puasa kalian pada hari orang-orang pada berpuasa, hari raya kalian pada hari orang-orang berhari raya, hari Idul Adha kalian pada hari orang-orang beridul Adha. Ini menunjukkan bahwasanya berpuasa mengikuti kebanyakan orang yang sudah ditentukan di daerah tersebut. Dan ini juga menjadi perhatian kepada ormas-ormas yang ada di negeri ini. Meskipun negara kita ini berasaskan demokrasi, maka alhamdulillah di negeri ini Kementerian Agama menentukan masuknya awal bulan Ramadan dengan sunnah Rasulullah SAW, yaitu ru'yah hilal. Dan yang kedua dengan menyempurnakan jumlah bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Maka ini menjadi penguat bagi kita rakyat untuk mengikuti apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan seharusnya tidak diperbolehkan ormas untuk menyelisihi keputusan yang sudah ditentukan. Ada perkataan menarik dari Al-Imam Al-Albani rahimahullah, "Wasyari'ah la ta'tabiru ra'yal fardi fil ibadah al-jama'iyyah." Syariat Islam tidak menganggap pendapat pribadi di dalam ibadah-ibadah yang dilakukan secara bersama-sama. Maka ikutilah pemerintah. Alangkah indahnya kalau seandainya satu negara Indonesia ini mereka sepakat dalam satu keputusan, ya, tidak ada ormas yang menyelisihinya, tidak ada tarekat yang menyelisihinya. Ya. Ini menunjukkan syiar Islam yang sangat besar di negeri ini. Bersama-sama bertarawih pada malam pertama, bersama-sama beridul fitri nanti pada idul fitri 1 Syawal. Ini kan sesuatu yang sangat luar biasa. Beda hal kalau seandainya satu malam ini sebagian kaum muslimin, malam depan sebagian kaum muslimin baru mulai tarawih. Jadi terasa tidak, ibadah jamaiyahnya tidak ada syiarnya. Begitu juga Idul Fitri. Ya, Idul Fitri malam ini orang sudah takbiran, sedangkan malam depan orang sedangkan besok masih ada yang berpuasa. Ini kan tidak menjaga kesatuan kaum muslimin. Makanya Imam Al-Albani berkata, "Wasyari'ah la ta'tabiru ra'yal fardi fil ibadah al-jama'iyyah." Syariat tidak menganggap pendapat pribadi dalam ibadah yang dilakukan secara bersama-sama. Tapi cara yang kedua dalam menentukan awal masuk bulan Ramadan adalah menyempurnakan jumlah bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari.
Ya, kalau seandainya misalkan hari ini adalah tanggal 29 Sya'ban. Kemudian tadi sore orang-orang pada berusaha melihat hilal. Nah, apabila tidak terlihat, maka berarti disempurnakan jumlah bilangan Sya'ban menjadi 30 hari, berarti puasanya hari Sabtu. Puasanya hari Sabtu. Taib. Kemudian para ikhwan, dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah fa in ghumma 'alaikum fa akmilul 'iddata sya'bana 30. Kalau seandainya terhalang oleh kalian hilal, maka sempurnakanlah jumlah bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Nah, sekali lagi saya sangat berharap agar kaum muslimin bersatu padu, tidak bercerai-berai di dalam masuk puasa bulan Ramadan bersama-sama. Rasulullah SAW bersabda, as-sawmu yauma tasum, berpuasalah pada hari orang-orang berpuasa seluruhnya. Nah, kemudian permasalahan selanjutnya, idza ru'ya hilalu fi balad fahal yalzamu sairul balad. Apakah jika terlihat hilal di sebuah daerah, apakah seluruh daerah atau seluruh kaum muslimin mengikuti penglihatan hilal tersebut? Maka yang pertama pendapatnya adalah jika hilal dilihat oleh sebuah daerah, maka wajib seluruh daerah berpuasa. Seluruh daerah berarti satu dunia berpuasa. Dan ini adalah berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumuhu fasumu." Jika kalian melihat hilal, maka berpuasalah kalian seluruhnya. Dan ini mazhab Maliki dan sebagian dari mazhab ulama Syafi'i, dan ini adalah pendapat yang masyhur dalam mazhab Imam Ahmad rahimahullahu taala. Di sana ada pendapat yang kedua bahwa setiap negara sesuai dengan penglihatannya masing-masing. Setiap negara sesuai dengan penglihatannya masing-masing. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185, "Faman syahida minkum syahra falyasum." Barang siapa di antara kalian yang melihat bulan, maka berpuasalah. Di sini menunjukkan bahwa setiap yang melihat, dan tentunya penglihatan berbeda-beda antara di Mekah dengan di Indonesia, di Australia, di Amerika, dan seterusnya. Nah, permasalahan selanjutnya adalah syarat, apa saja syarat-syarat sahnya puasa. Yang pertama, syarat sahnya puasa adalah yaitu suci dari haid dan nifas. Maka sah puasanya. Kalau dia haid dan nifas, tidak sah puasanya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum." Bukankah kalau wanita itu haid, dia tidak sholat dan tidak berpuasa. Syarat sahnya puasa yang kedua adalah berniat. Jadi niat itu bukan rukun tetapi syarat puasa. Syarat itu adalah sesuatu yang harus ada dalam sebuah ibadah dan dia bukan dari ibadah itu sendiri. Kalau rukun, dia adalah bagian dari ibadah itu sendiri. Syarat sahnya sholat yaitu berwudu, dan wudu bukan bagian dari sholat. Syarat sahnya puasa berniat, dan niat bukan dari bagian puasa. Bahkan puasa Ramadan niatnya wajib di malam hari sebelum adzan subuh. Nah, itulah dua syarat sahnya puasa. Yang pertama suci dari haid dan nifas, dan yang kedua adalah berniat. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah, niat akan sah apabila terkumpul 4 syarat. Niat akan sah apabila terkumpul 4 syarat atau 3 syarat. Yang pertama adalah yaitu al-jazm, yaitu tekad untuk berpuasa, tidak boleh ragu-ragu. Besok puasa enggak ya? Puasa enggak ya? Nah, ini enggak boleh, harus dia bertekad. Yang kedua adalah ta'yin, yaitu menentukan bahwasanya dia akan berniat, dia akan berpuasa bulan Ramadan, puasa wajib. Bukan hanya sekedar niat puasa secara umum, enggak. Dia puasa Ramadan yang wajib.
Harus diniatkan di dalam dirinya seperti itu. Kemudian yang ketiga, syarat niat adalah harus di malam hari sebelum azan subuh. Man lam yujmi'u siyama qabla al-fajri fala siyamalah. Siapa yang tidak meletakkan niat sebelum subuh maka tidak sah puasanya. Itulah 3 syarat sahnya niat. Yang pertama tekad, tidak boleh ragu-ragu. Yang kedua menentukan puasa apa. Puasa Ramadan kah, puasa sunnah kah, menentukan puasa apa. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan niat khusus untuk puasa Ramadan di malam hari. Nah, kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, haruskah memperbaharui niat di setiap malam dari bulan Ramadan? Artinya setiap malam dia berpuasa, harus enggak? Setiap malam harus enggak dia berniat puasa? Maka jawabannya adalah menurut jumhur ulama wajib untuk meletakkan niat di setiap malam dari malam-malam bulan Ramadan. Jumhur ulama itu siapa? Mazhab Abu Hanifah, mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah. Adapun mazhab Imam Malik rahimahullahu taala mengatakan cukup 1 niat saja selama dari mulai malam pertama berniat untuk puasa bulan atau sebulanan penuh. Kenapa? Karena Ramadan tidak boleh dia penggal-penggal. Ramadan tidak boleh dia penggal-penggal. Maka dia berniat dari malam pertama untuk berpuasa 1 bulanan penuh. Nah, ini diperbolehkan, ya. Dan ini pendapat yang saya lebih condong kepadanya, bahwa apabila seseorang berniat di malam pertama, maka sudah mencukupi untuk dia berniat sisa-sisa harinya, ya, selama bulan Ramadan tersebut. Kecuali kalau terputus dengan pemutus seperti dia haid, dia safar, dia sakit, maka pada saat itu kapan dia ingin puasa lagi setelah hilang penghalangnya, maka dia berniat kembali. Jadi niat itu cukup 1 malam pertama. Tetapi jika dia ingin berniat setiap malam, maka itu boleh. Taib. Sekarang apa rukun puasa? Kalau tadi syarat puasa tadi ada 2. Apa rukun puasa? Yang pertama adalah menahan dari segala hal yang membatalkan puasa, dari mulai waktu subuh sampai waktu maghrib. Ya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 187, "Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Tsumma atimmus siyama ilal lail." Makanlah, minumlah sampai jelas benang putih dari benang hitam, yaitu masuk waktu subuh. Maka pada saat itu tidak boleh makan lagi. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam. Ini menunjukkan bahwasanya rukun puasa adalah menahan dari makan, minum dan seluruh yang membatalkan puasa. Taib. Dan rukun puasa cuma 1 itu saja. Rukun puasa cuma 1 itu saja. Kemudian kesunahan puasa apa saja? Yang pertama yaitu bersahur. Rasulullah SAW memerintahkan untuk bersahur. Tasahharu, bersahurlah. Ini perintah. Kemudian juga Rasulullah SAW melarang untuk meninggalkan bersahur. Kata beliau, fala tada'u, janganlah kamu tinggalkan untuk bersahur. Kemudian yang berkaitan dengan sahur juga adalah mengakhirkan waktu bersahur. Antara sahurnya dengan adzannya sekitar 50 sampai 60 ayat yang dibaca dari Al-Qur'an. 50 sampai 60 ayat yang dibaca dari Al-Qur'an. Itu kira-kira kalau antum lihat 3 lembar lah dalam surah Al-Baqarah. 50 sampai 60. 3 lembar. Bagi orang yang lancar baca Qur'annya, 1 juz yang 10 lembar itu setengah jam. 1 juz itu kan 10 lembar. Lalu cetakan Madinah.
Kalau seandainya dia ingin baca 1 juz, maka dia berarti bacanya 1 jam, setengah jam. Kalau cuma baca 3 lembar, berarti sepertiga dari hal tersebut. Berarti ya kira-kira 10 sampai 15 menit. Nah, kira-kira itulah batasan antara waktu bersahur dengan waktu adzan subuh. Dan diakhirkan untuk mengakhirkan sahur. Kemudian masalah bersahur juga adalah sebaik-baik sahur yaitu at-tamr. Sebaik-baik sahur adalah kurma kering, kurma yang sudah matang. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Ni'ma sahurul mu'min at-tamr." Sebaik-baik sahurnya orang beriman adalah tamr. Dan ini kita di zaman sekarang sangat mudah untuk mendapatkan hal-hal yang seperti ini. Ya. Tentu bisa lihat di sini ada gambaran kurma, ya. Kurma itu yang hijau-hijau ini disebut dengan busr. Kemudian yang kuning ini disebut dengan rutab, yang ini disebut dengan tamr. Inilah yang digunakan untuk bersahur. Dan sekarang alhamdulillah di Indonesia kurma-kurma itu sangat banyak sekali karena kecanggihan teknologi dan transportasi sehingga seseorang bisa bersahur. Nah, seperti ini contohnya kurma tamr. Ini contoh dari kurma tamr. Bisa juga seperti ini yang agak kerasan. Kenapa diperintahkan atau disunahkan untuk memakan kurma tamar saat bersahur? Karena dia lama mencernanya sehingga tidak terlalu perutnya kelaparan karena dia menunggu ataupun habis apa yang ada di dalam sahurnya. Nah, ini seperti ini juga. Ini namanya kurma tamar. Ya, kurma tamar. Nah, kemudian pada ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa batasan orang untuk berhenti bersahur? Batasannya adalah adzan subuh atau batasannya adalah terbitnya fajar kedua. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Imam Ahmad, Imam Ibnu Hibban, bahwa idza adzana Bilalun fala ta'kulu wa la tashrabu. Jika Bilal mengumandangkan azan, jangan makan, jangan minum. Kenapa? Para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena azan yang dikumandangkan Bilal itu azan yang menunjukkan waktu subuh. Azan yang dikumandangkan Bilal itu yang menunjukkan waktu subuh. Nah, taib. Jika dia mendengar azan, makanan dan minuman di tangannya, seperti ini. Azan pas lagi minum, mau minum azan. Bagaimana dia? Maka terjadi khilaf di antara para ulama rahimahullah. Ada yang mengatakan dia harus menghentikan makannya dan apa yang ada di mulut dikeluarkan. Dan ini pendapat jumhur. Ini pendapat jumhur. Jumhur itu berarti mayoritas mazhab fikih yang 4. Sedangkan di sana ada pendapat ulama peneliti, ya, seperti ulama-ulama kontemporer di zaman sekarang, yaitu apabila dia makan kemudian azan dan makanannya masih di tangannya, maka janganlah dia letakkan sampai dia menyelesaikan makan tersebut. Jadi kalau seandainya dia makan 1 piring, jangan sampai dia selesai, jangan sampai dia berhenti, dia selesaikan, tapi jangan nambah. Nah, apa dalilnya? Hadis riwayat Imam Abu Daud, "Idza sami'a ahadakum an-nida wal ina'u 'ala yadihi fala yadh'hu hatta yaqdiya hajatahu minhu." Jika salah seorang dari kalian mendengar azan sedangkan ina, yaitu bejana, entah itu piring, gelas masih di tangannya, maka janganlah dia letakkan sampai dia selesaikan hajatnya dari situ. Nah, ini terjadi khilaf dan saya lebih condong, saya dulu memakai pendapat ini. Saya lebih condong kepada pendapat jumhur karena satu, dia lebih hati-hati. Kapan azan berhenti kemudian keluarkan apa yang ada di mulut
sehingga kita terlepas dari segala macam pertanyaan-pertanyaan. Kemudian yang kedua, bagaimana menghadapi hadis ini? Hadis ini ada yang mengatakan dia maksudnya adalah hadisnya sahih, ada yang mengatakan maksudnya adalah orang yang belum tahu bahwa sudah azan atau belum. Sudah azan atau belum. Maka pada saat itu dia tetap makan dan minum. Nah, kemudian termasuk daripada hal yang merupakan kesunahan saat berpuasa adalah menyegerakan berbuka. Nah, ini hati-hati kalau seandainya bukber, apalagi di rumah seseorang, apalagi di rumah makan, restoran, karena banyak yang memesan akhirnya akhirnya terlambat berbukanya. Bahkan saya nasihatkan, silahkan cek waktu maghrib itu berapa menit. Jangan sampai seseorang terlambat untuk mengerjakan sholat maghrib gara-gara buka bersama. Ini pahala puasanya akan berkurang dan sangat berkurang nantinya. Apalagi hampir setiap hari buka bersama. Buka bersama reuni TK, buka bersama reuni SD, buka bersama reuni apa gitu. Ya, ini apalagi kadang-kadang buka-buka bersama ini banyak ikhtilatnya. Banyak ketemu mantannya, CLBK di situ. Ya, ini hati-hati. Nah, kemudian termasuk daripada kesunahan puasa adalah berbuka dengan rutab. Sebagaimana kurma yang sudah saya sebutkan tadi, berbuka dengan rutab. Dan rutab itu seperti ini. Rutab itu seperti ini. Ini rutab. Dan mudah zaman sekarang untuk mencari ini. Misalkan dia berusaha. Nah, saya pernah ditegur masalah ini bahwa hadis itu tidak menunjukkan bahwa Rasulullah SAW senantiasa mendahulukan buka puasa dengan rutab. Tetapi buka puasa dengan kurma apa saja. Mau rutab, mau tamar silahkan. Maka jawabannya tidak. Para ulama berdasarkan hadis Anas bin Malik, karena Rasulullah SAW yuftiru ala rutabat qabla an yusalli. Beliau senantiasa berbuka dengan kurma rutab sebelum sholat. Fa illam takun rutabat fa ala tamarat. Kalau seandainya tidak ada rutab, maka dengan kurma tamar, kurma kering tadi. Fa illam takun hasawatin minal ma. Kalau seandainya tidak ada juga, maka dia meneguk beberapa tegukan dari air. Kemudian termasuk adab saat berpuasa adalah berdoa ketika berbuka. Berdoa ketika berbuka. Jadi minum dulu, bismillah. Sudah dinyatakan buka, baru berdoa. Ya. Rasulullah SAW bersabda, karena Rasulullah SAW idza aftar. Adalah Rasulullah SAW jika telah berbuka. Maka beliau mengucapkan dhahabadh dhama wa batallatil uruq wa thabatal ajr insyaallah. Dan juga hadis yang lain, yaitu doa orang yang berpuasa dikabulkan. Wa da'watus shaim hina yuftir. Doa orang berpuasa saat berbuka. Jadi sembari makan, sembari minum, dia berbuka. Ya. Ada orang berkata bahwa iya Ustaz, berbuka dengan rutab itu adalah sunnah bagi orang yang berpuasa. Bagi kami yang wajib adalah gorengan. Indonesia banget ini. Nah, taib. Kemudian sekarang kita masuk kepada beberapa permasalahan lainnya yang berkaitan dengan puasa. Taib. Apabila seseorang berpindah dari satu daerah ke daerah yang lain dan berbeda waktu puasa, maka bagaimana sikap dia? Jawabannya adalah dia mengikuti daerah yang dia tinggal di situ. Dia mengikuti daerah yang dia tinggal di situ. As-shawmu yauma yasumun wal fitru yauma yuftirun. Berpuasa pada hari orang-orang berpuasa dan berhari raya pada hari orang-orang berhari.
Saya beri contoh misalkan kita di Indonesia berpuasa duluan dibandingkan Arab Saudi. Kemudian atau lebih terbalik ya, kita di Indonesia lebih lambat daripada negara yang lebih cepat. Kemudian saya berhari raya di negara tersebut, maka otomatis saya akan puasanya cuma 28 hari. Tetapi orang di negara itu sudah hari raya memang. Maka berdasarkan hadis tadi, puasa pada hari-hari orang-orang berpuasa, berhari raya pada hari-hari orang berhari raya. Maka saya harus mengikuti hari raya di daerah tersebut. Ya. Lalu puasa saya bagaimana Ustaz sisanya? Kan 28, itu belum sebulan berarti. Nanti dia qadha di lain hari. Paham ya? Apa yang lebih cepat dari Indonesia, negara mana? Jepang lebih cepat. Yakin ya? Baik, lebih cepat. Misalkan Jepang dia puasa lebih dahulu dari kita. Kemudian kita terlambat. Nah, saya di awal Ramadan, saya di Indonesia. Ya, berarti puasanya lebih cepat daripada Jepang sehari. Kemudian saya mudik ke Jepang. Ya. Maka pada saat itu saya berhari raya di Jepang, mengikuti orang-orang di Jepang hari raya. Otomatis di Jepang lebih dahulu daripada Indonesia. Otomatis puasa saya bisa saja menjadi 28 hari. Maka bagaimana ini? Maka jawabannya adalah as-sauma yauma tasumun wal fitr yauma tuftirun. Berpuasa pada hari kalian berpuasa, berbuka pada hari kalian berbuka. Nah, silakan. Saya minta habis azan kita lanjut sampai koma ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
Baik, saya lanjutkan. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti tentang imsak ada sendiri Pak, akan kita lewati. Selanjutnya adalah permasalahan seorang kafir masuk dalam agama Islam di tengah hari bulan Ramadan. Apakah dia harus menahan ataukah dia tidak menahan sampai maghrib? Misalkan dia masuk Islam jam 12 siang. Dari jam 12 siang sampai maghrib, apakah dia menahan atau tidak menahan? Jawabannya adalah dia menahan. Dari makan dan minum dan seluruh yang membatalkan puasa. Ya, dia menahan. Kenapa? Karena dia sudah menjadi orang yang diwajibkan untuk berpuasa. Permasalahan selanjutnya adalah baligh ketika siang hari di bulan Ramadan. Apakah dia menahan atau tidak? Misalkan anak laki-laki dari pagi dia sudah tidak berpuasa karena dia belum baligh. Lalu di siang hari bulan Ramadan dia balik dengan bermimpi, maka pada saat itu dia menahan atau tidak? Maka jawabannya adalah dia menahan. Dia menahan dari makan dan minum. Kenapa? Karena dia sudah termasuk daripada orang yang diwajibkan untuk berpuasa. Nah, permasalahan selanjutnya itu orang kadang-kadang gila. Apakah wajib baginya untuk berpuasa atau tidak? Maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila dia kadang gila, kadang sadar, maka tetap wajib berpuasa saat dia sadar, tidak saat dalam keadaan dia gila. Kalau seandainya dia dari pagi berniat, dari malam sudah berniat, kemudian dia puasa, jam 12 siang datang gilanya. Ya, datang gilanya. Maka pada saat itu dia sah puasanya, tidak batal. Ya, tidak batal. Seperti orang pingsan, maka dia kalau seandainya tidak pingsannya seharian penuh, maka sah puasanya. Karena tidak ada dalil yang membatalkan puasanya. Nah, jadi jam 12 sampai jam 1 dia gila. Jam 1 sehat lagi. Nah, maka sah puasanya. Sah puasanya. Tapi bagi orang tua yang pikun bagaimana? Maka jawabannya adalah orang tua yang pikun, yang tidak bisa berpikir, tidak bisa meletakkan niat, maka tidak wajib puasa atasnya. Tidak wajib juga qadha atasnya. Karena dia tidak bisa berniat, orang tua yang pikun. Ya, orang tua yang pikun. Dan manusia itu dibagi oleh Imam Ibnul Jauzi menjadi 5 bagian. Yang pertama 0 sampai 15 itu masa anak-anak, 15 sampai 35 itu masa muda, 35 sampai 50 itu masa matang, 50 sampai 60 itu masa tua, 60 sampai 80 itu masa pikun, masa haram, masa sudah lemah. Siapa yang masuk 60 sampai 80? Angkat tangan jawab. 1, 2, 3, ya. Nah, dan yang menarik adalah kalau dari umur 15 sampai 35 itu masa muda, 35 sampai 50 itu masa matang. Dan biasanya masa matang ini masih ada ke syahwat-syahwatnya. Makanya kadang-kadang orang sudah mapan umur 40-an, ya, maka yang ada dalam benaknya poligami gitu. Itu lihat aja kebanyakan begitu. Nah, sudah mengetahui dunia, sudah mapan hidup, ya, sudah mulai bosan dengan istri. Akhirnya dia seperti itu. Dan biasanya umur yang tua itu berarti 50 sampai 60. Itu sudah sangat berkurang. Apabila pengen juga, itu perlu diperiksakan. Apalagi yang 60 sampai 80. Baik. Kemudian para ikhwah, imsak. Imsak sebelum azan 10 sampai 15 menit. Maka jawabannya adalah Rasulullah SAW bersabda, fajar itu ada 2. Fajrun yahrumu fihi ta'am wa tahillu fihi shalah. Fajar yang haram makan di dalamnya dan halal sholat. Berarti itu sudah masuk waktu subuh, tidak boleh lagi waktu bersahur. Ini berarti fajar yang shadiq. Fajar yang kedua, fajrun tahrumu fihi shalah wa yahillu fihi ta'am. Fajar yang haram di dalamnya sholat karena belum waktu subuh dan halal di dalamnya makan. Ini menunjukkan bahwa batasan
berhenti makan dan minum adalah azan subuh. Adapun pembatasan 5 menit sebelum azan, 10 menit sebelum azan, maka ini adalah sikap istihsan dari sebagian ulama agar tidak masuk ke dalam sesuatu yang pas azan baru minum, pas azan, maka mereka batasi, lebih baik didahulukan aja 5 sampai 10 menit aja. Tapi istihsan bukan syariat. Istihsan menganggap baik bukan syariat. Imam Syafi'i mengatakan man istahsana faqad syara'. Siapa yang menganggap baik maka sungguh dia telah melakukan pensyariatan. Padahal pensyariatan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian permasalahan selanjutnya, orang sakit yang sembuh ketika siang hari bulan Ramadan. Di pagi hari dia tidak puasa karena sakit. Kemudian jam 12 dia sehat. Apakah dia harus menjaga, menahan makan dan minumnya sampai maghrib? Maka jawabannya tidak. Pendapat yang lebih kuat tidak menahan. Kenapa? Karena dia mengqadha di lain hari juga ini. Dia mengqadha di lain hari. Tetapi meskipun demikian, dia tidak boleh asal makan di tengah orang puasa. Kok makan teh? Ya kan saya sakit dari pagi. Kan udah sembuh. Ya kan nggak puasa dari pagi. Nah ini, jadi intinya kalau seandainya dia sakit, kemudian dia sehat, dari pagi dia tidak puasa, kemudian dia sehat, maka pada saat itu dia tidak menahan, boleh saja makan dan minum karena memang dia sudah berbuka karena sakitnya. Wallahu a'lam. Itu pendapat yang kita ambil ya. Jadi ada beberapa tadi. Anak kecil jika balik, orang kafir masuk Islam, orang gila yang sadar. Maka ini adalah dia wajib menahan. Anak kecil jika balik, orang kafir masuk Islam, orang gila dia sadar. Maka wajib menahan sampai maghrib, tidak makan, tidak minum. Dan tidak ada qadha atasnya. Sebaliknya atau selainnya, wanita haid apabila suci di siang hari bulan Ramadan, musafir apabila datang di siang hari bulan Ramadan, orang sakit apabila sembuh di siang hari bulan Ramadan, maka dia wajib mengqadha di lain hari dan dia tidak menahan. Apa saja tadi? Wanita haid jika suci di siang hari bulan Ramadan, musafir jika sampai ke tempat tinggalnya di siang hari bulan Ramadan, yang keempat orang yang sakit yang sembuh di siang hari bulan Ramadan, maka pada saat itu dia tidak menahan. Jadi masih boleh makan dan tapi dia wajib mengqadha di lain hari. Nah, permasalahan selanjutnya, apa hukum puasa tapi tidak sholat? Maka jawabannya adalah wallahu a'lam, saya lebih condong kepada pendapat ulama tidak sah. Sholatnya atau puasanya tidak sah. Kenapa? Karena dia orang yang kafir, yang meninggalkan sholat kafir. Dan itu tidak ada khilaf di antara para ulama. Mereka khilaf hanya pada apakah kafirnya kafir akbar ataukah kafirnya kafir asghar. Kafir akbar berarti keluar dari Islam, kafir asghar berarti masih muslim. Tetapi seluruhnya sepakat bahwa yang meninggalkan sholat kafir. Ya. Bagaimana hukum puasa yang dipenuhi dengan tidur saja? Maka jawabannya adalah apabila puasanya dia dipenuhi dengan tidur saja, maka jika dia tidur dari pagi sampai adzan isya, sampai adzan maghrib, karena ingat ini mau cepat-cepat, sampai adzan maghrib, maka pada saat itu dia tidak sah puasa. Karena kebangetan tidurnya. Dari mulai azan subuh sampai azan maghrib. Kecuali kalau seandainya dia ketiduran dari mulai jam 10 sampai jam 12 tidur gitu. Atau pingsan juga begitu, maka ini sah puasanya. Apakah dalilnya memang kebangetan Ustaz? Enggak, dalilnya adalah dia hilang akalnya saat berpuasa. Jadi begitu juga orang yang pingsan dari mulai habis subuh pingsan sampai azan maghrib pingsan, maka ini juga tidak sah puasanya, tidak sah puasanya, gitu ya.
Taib. Bagaimana cara membayar fidyah orang yang tidak sanggup untuk berpuasa karena sakit kronis ataupun karena menahun ataupun karena tua renta yang tidak sanggup untuk berpuasa? Ada dua cara. Yang pertama adalah memberikan makan kepada seorang fakir miskin, satu kali makan kenyang sebanyak hari yang dia tidak berpuasa. Seorang miskin satu kali makan kenyang. Yang kedua caranya adalah dengan memberikan makanan pokok. Makanan pokok seperti beras, seperti gandum, makanan pokok. Seberapa itu? Sekitar 1,5 kilo, ya, 1,5 kilo. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam hadis riwayat Bukhari, at'ama sittata masakin li kulli miskin nisfu sha'. Rasul sallallahu alaihi wasallam Ka'ab bin Ajrah ketika sudah tidak bisa berpuasa, beliau memberikan makan kepada 6 orang fakir miskin, setiap miskinnya setengah sha'. Setengah sha' 1,5 kilo. 1,5 kilo. Baik. Orang musafir di mana dia boleh berbuka? Saat dia ingin safar, apakah dia boleh berbuka dari rumahnya ataukah dia hanya boleh berbuka ketika sudah safar? Maka jawabannya pendapat jumhur adalah dia boleh mengambil keringanan untuk tidak berpuasa saat dia sudah bersafar. Adapun masih di rumah, maka ini tidak dibenarkan. Itu dulu yang bisa disampaikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita iqamah. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Mungkin habis Isya cukup dulu ya, tidak ada kajian. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa pribadi saja. Jadi habis Isya kita sudah selesaikan. Wallahu a'lam. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.